Selamat siang adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pemeriksaan fisik pada kardiovaskuler, terutama untuk kardiovaskuler pada anak. Tapi sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskuler, sebelumnya kita akan melakukan anamnesis. Selamat siang Ibu. Selamat siang dok. Perkenalkan, saya Dr. Winda Lestari. Saya akan memeriksa anak Ibu hari ini. Anak Ibu namanya siapa Bu? Yoyo. Yoyo. Usianya berapa Bu sekarang? 1 bulan dok. Usia 1 bulan ya. Baik Ibu, keluhannya apa nih Bu? Ini dok, anak saya kalau nangis itu suka jadi biru. Jadi biru ya? Badannya, mukanya, bibirnya gitu dok. Muka, bibir, terus yang tangan itu kaki. itu juga? Iya. Itu kalau misalnya setiap nangis seperti itu atau kalau misalnya nangisnya keras? Makin keras makin banyak yang biru dok. Oh, tapi kalau misalnya nangis biasa gitu, kalau nggak pakai teriak, nggak kenceng kejer gitu mah nggak terlalu. Nggak terlalu. Nah ini kan udah sebulan nih Bu, apakah memang dari semenjak lahir atau memang baru-baru aja gitu yang kelihatannya? Lahir, dok. Oh, semenjak lahir. Baik Ibu, nanti ini kalau misalnya semenjak lahir berarti saya harus menanyakan informasi-informasi yang lainnya Bu ya. Iya, Waktu hamil seperti apa nih Bu? Apakah ada keluhan yang Ibu derita selama kehamilan? Misalnya muntah-muntah? Nggak ada dok, saya hamil mah biasa aja gitu. Makan gimana Bu? Makan ya kalau lagi pengen sih dok, waktu awal. Oh, lagi pengen. Kalau lagi ada makanan aja. Kayak makan itu ada yang spesifik nggak Bu? Misalnya makan daging lebih sering atau itu gimana? Dok, makan daging sama ibu sekarang nggak? Oh, nggak kerja. Suami kerjanya apa Ibu? Tukang bangunan dok. Oh, tukang bangunan. Baik-baik. Berarti tapi kalau pas waktu hamil Ibu ada pernah periksa atau tidak? Enggak, pas lahiran aja dok. Pas lahiran sama sekali nggak pernah periksa ya ke bidannya Bu ya? Oh gitu. Waktu lahiran tapi di bidan ya Bu? Lahiran di bidan ya. Nah itu kira-kiranya pun kan Ibu nggak pernah ke bidan nih diperiksa, tapi kira-kiranya pas nggak waktu lahiran atau lebih cepat? Kayaknya cepet tuh, kata orang mah kayaknya baru 7 apa 8 bulan. Saya juga nggak kalau hitung gitu. kalau hitungan Ibu kayak sekitar 7 bulanan ya. 7 bulan, tapi lahirnya normal ya Bu? Normal. Nah pas normal itu Ibu lahirannya itu si anak berat badannya tuh berapa Bu? 1,7 apa ya? 1,7. gitu. Nah terus nggak dibawa ke rumah sakit? Iya, katanya harusnya ke rumah sakit. Oh, harusnya ke rumah tapi sakit. saya nggak ada, suami saya lagi kerja. Kerjanya jauh? Bingung, iya. Oh, itu Bu kalau misalnya waktu lahiran itu dia langsung nangis nggak? Enggak dong, kayaknya saya nggak dengar suara nangis. Iya, agak biru ya? Iya, pas lahir. Agak biru, baik. Nah sekarang nih udah sebulan nih, tapi waktu itu langsung diimunisasi nggak waktu pas lahir? Nggak tahu. Nggak tahu ya, nggak ngerti. Berat Saya badannya sekarang ini berat badannya udah dicek lagi atau belum? Belum dicek lagi. Kira-kiranya Ibu ngerasanya ini kayaknya berat sama badannya aja, dok. Oh sama aja. Si adiknya ini minum ASI nggak? ASI sih dok, tapi kalau lagi nyusu suka keselak mulu itu dok. Keselak mulu. Batuk, terus tadi habis keselak batuk gitu. Itu biru juga tuh pas Iya, waktu batuk juga. Oh pas udah selesai batuknya atau selesai nangisnya baru hilang ya? Baru hilang gitu. Nah waktu pas lagi Ibu hamil itu Ibu ada merokok atau enggak? Enggak ada ya? Minum obat-obatan apa-apa gitu? Enggak ada? Enggak, minum vitamin enggak, pokoknya saya mah hamil enggak ngapa-ngapain karena memang enggak ada biayanya ya Bu ya? Iya dok. Terus kalau pas waktu lagi lagi Ibu lagi hamil itu kayak misalnya Ibu ada yang muntah berlebihan gitu? Ya awal-awal sih. Awal-awal ya, tapi yang terakhir enggak ya? Enggak sih. Enggak sama sekali ya. Baik Bu, ini saya mau nanya di keluarga Ibu nih, di keluarga Ibu ada yang kayak gini enggak? Enggak ada. Ini anak keberapa ya? Anak Saya lupa. pertama. Oh anak pertama. Di keluarga Ibu nggak ada ya anaknya kakak, anaknya adik gitu, atau adik kakaknya Ibu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Baik Ibu, dan ini kemungkinan besar nih kalau misalnya saya lihat dari gejalanya, terus dari riwayat Ibu hamil waktu itu, terus melahirkan, kemungkinan besar ini ada anak Ibu kemungkinan ada masalah di jantungnya. Iya, jantungnya kemungkinan memang ada jantung yang tidak tertutup
misalnya di katupnya atau misalnya ada sekatnya. Kan kalau jantung tuh kan ada 4 gitu, ada 4 ruangan. Nah mungkin ada yang sekatnya nggak tertutup, nah mungkin itu, tapi ini harus diperiksa lebih lanjut lagi. Nanti saya akan periksa dulu pemeriksaan fisik, secara fisiknya dari anak ibu. Nanti kalau misalnya saya perlukan, anak ibu harus dirujuk nanti ke rumah sakit. Karena kalau enggak, nanti pertumbuhan badannya, pertumbuhan kesehatannya juga akan terganggu gitu. Ibu ada BPJS? Belum daftar itu. Nah, mungkin karena ini kondisi anak ibu seperti ini, saya sarankan nanti untuk mengurus BPJS supaya lebih meringankan bebannya ibu ya. Ibu bersedia nanti anaknya diperiksa? Ya, baik. Untuk pemeriksaan fisik kardiovaskular anak, tidak ada urutan yang dilakukan seperti orang dewasa, dari mulai inspeksi, palpasi, perkusi, lalu auskultasi. Semuanya dilakukan sesuai dengan kondisi dari anaknya tersendiri. Untuk yang anaknya yang lebih besar, yang bisa kooperatif, kemungkinan besar itu bisa disamakan dengan urut-urutan dengan orang dewasa, tetapi pada anak kecil kita lakukan terlebih dahulu adalah yang auskultasi. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi, lalu juga palpasi. Pada saat inspeksi, posisi pemeriksa ada di sisi kanan dari pasien, dari arah kaki sehingga bisa terlihat jelas untuk melihat apex cordis, lalu mempalpasinya. Pertama, kalau misalnya pada orang yang lebih besar, anak yang lebih besar, bisa dengan ujung-ujung jari, lalu juga dengan satu jari. Nah, setelah itu lakukan juga perabaan ictus cordis dengan mempertimbangkan dan mendengarkan suara jantung. Setelah itu, mempalpasi impuls ventrikel kanan dengan meletakkan ujung jari pada sela iga 3, 4, 5 batas sternum kiri. Lalu untuk anak yang lebih besar, memintanya untuk menahan nafas pada waktu ekspirasi sambil mempalpasi daerah di atas. Palpasi kemudian beralih ke daerah epigastrium dengan ujung jari yang diluruskan untuk merasakan impuls pulsasi ventrikel kanan. Lalu arahkan jari ke arah bahu yang sebelah kanan untuk mempalpasi daerah sela iga 2 untuk merasakan impuls jantung pada waktu ekspirasi. Dan mempalpasi daerah sela iga 2 yang kiri juga untuk merasakan impuls suara jantung dengan teknik yang sama. Selanjutnya kita melakukan perkusi. Nah, untuk perkusi ini pada anak yang lebih muda usianya dilakukan dengan cara perlahan atau terkadang tidak dilakukan, tergantung kebutuhannya. Dan untuk melakukan perkusi sebenarnya sama dengan kondisi orang dewasa, yaitu kita membedakan antara batas jantung relatif yang merupakan perpindahan bunyi pekak ke sonor, lalu menentukan batas jantung kanan relatif dengan perkusi, dimulai dengan penentuan batas paruh hati, kemudian 2 jari di atasnya melakukan perkusi dari lateral ke arah medial. Selanjutnya untuk batas jantung kiri relatif sesuai dengan ictus cordis yang normal atau yang telah kalian temukan sebelumnya di palpasi, lalu ditarik ke arah medio clavicularis kiri. Bila ictus cordisnya tidak diketahui, maka batas kiri jantung ditentukan dengan perkusi pada linea aksilaris media ke arah bawah. Lalu dilihat perubahan bunyi dari sonor ke timpani. Setelah itu kita akan melakukan auskultasi. Penderita diminta untuk rileks dan tenang. Lalu penderita dalam posisi berbaring dengan sudut 30 derajat, dan dalam keadaan tertentu penderita dapat dirubah posisinya, bisa tidur miring atau duduk tergantung kondisi dari penderita. Minta penderita untuk bernafas secara biasa. Pusatkan perhatian pertama pada suara jantung, baru perhatikan apakah ada suara tambahan. Maksud saya suara dasar jantungnya terlebih dahulu, baru suara tambahan. Setelah itu mulailah melakukan auskultasi. Yang pertama di daerah akan auskultasi pada beberapa tempat yang benar,
Pertama di daerah apex atau ictus cordis untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup mitral dengan corong stetoskop. Lalu setelah itu di daerah sela iga 2 kiri untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup pulmonal yang ini dengan membran. Lalu setelah itu di sela iga 2 kanan untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari aorta. Ini pun dengan membran. Selanjutnya kita beralih ke sela iga 4 dan 5 di tepi kanan dan kiri sternum atau ujung sternum untuk mendengarkan bunyi jantung yang berasal dari katup trikuspidal yang ini menggunakan corong stetoskop. Perhatikan irama dan frekuensi suara jantung, bedakan antara sistolik dan diastolik, dan usahakan mendapatkan kesan dari intensitas suara jantung. Perhatikan apakah ada suara-suara tambahan atau suara yang pecah. Tentukan apakah suara tambahan bising itu termasuk sistolik atau bising diastolik. Tentukan juga daerah penjalanan bising dan tentukan titik maksimumnya. Catat semua hasil auskultasi. Setelah itu, lakukan pengukuran tekanan darah dengan benar, yaitu dengan cara yang seperti biasa, yaitu ditempatkan di lengan atas. Sebenarnya untuk pasien anak ini bisa pengukuran tekanan darah tidak hanya bisa dilakukan di tangan, juga bisa dilakukan di daerah kaki. Setelah kita mendapatkan ukuran tekanan darah, lalu kita akan beralih ke penilaian palpasi arteri pada ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Untuk pemeriksaan pulsasi dari arteri bisa dilakukan di ekstremitas bawah terlebih dahulu atau di ekstremitas atas. Pada ekstremitas di bagian atas terdiri dari arteri radialis, setelah itu arteri brachialis, arteri axillaris. Selanjutnya untuk di bagian ekstremitas inferior dari arteri tibialis posterior, arteri dorsalis pedis tadi yang sebelumnya, lalu arteri poplitea. Setelah itu baru arteri inguinal. Di situ dibandingkan antara kanan dan kiri. Untuk pulsasi dari arteri pada ekstremitas di sini, kita akan membandingkan antara arteri dari kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya kita akan melakukan tes Brody Trendelenburg yang akan memastikan apakah ada bendungan di vena varikosa. Seperti yang terlihat di video, kita melakukan pembendungan di daerah paha dengan manset atau dengan tourniquet. Setelah itu ditunggu selama 20 detik lalu dilihat apakah ada bendungan di vena varikosa. Demikian video pembelajaran hari ini, yaitu tentang anamnesis dan pemeriksaan kardiovaskuler pada anak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian lakukan juga di rumah dan videokan serta upload di Fikras. Terima kasih.